bisa tidak suka dari hobi perlu kamu yang seperti
Cek, cek. Suara saya kedengaran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Lutfi, selaku pemateri di kajian subuh kita pada pagi hari ini, dan yang saya hormati juga teman-teman yang sudah bergabung di ruang Zoom di kajian subuh pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kita ditakdirkan dan diberi kesempatan untuk mengikuti kajian subuh di pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian subuh pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa awal majelis, dengan harapan semoga ilmu yang kita timba di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengamalkannya dan mengajarkannya untuk membantu dakwah guru-guru kita dan dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzubika an adilla أو أزل أو أظلم أو أجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, untuk selanjutnya yaitu tilawatin Quran yang akan dibacakan oleh guru kita Ustadz Muhammad Arfil. Pada Ustadz Arfil dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah
في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Arfil yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini menambah tingkat keimanan kita sehingga kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala baik dalam beribadah maupun beramal yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk pada acara inti kita yaitu kajian subuh bersama guru kita Ustadz Muhammad Lutfi. Pada Ustadz Lutfi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman Usman yang telah menyempatkan untuk bisa join Zoom pada pagi hari ini. Tidak lupa kepada orang tua dan pengasuh kita, Habib Ridwan Abadi dan Umi Irin, semoga selalu dalam kesehatan. Dan itu mari kita doakan Habib Ridwan, karena saya dengar beliau sedang tidak enak badan. Semoga terus berada dalam kesehatan, agar tetap bisa saling sama-sama berjuang di dakwah ini. Alhamdulillah. نسأل الله ويشفي مرضاه ويجعل شملهم على الهدى الفلاح شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita masih berada di bulan Muharram, berada di hari-hari atau momen-momen penting dalam sejarah Islam. Kalau ada yang berpuasa Asyura kemarin, ya,
ataupun yang berpuasa Asyura hari ini, semoga amal ibadahnya diterima, dan yang masih puasa hari ini mudah-mudahan diberi kelancaran ibadah puasanya. Baik, saya mungkin nggak banyak bahas tentang keutamaan bulan Asyura ya, cuman sedikit aja, ngulik sedikit. Kalau keutamaannya mungkin sudah banyak teman-teman lihat di grup WhatsApp atau di IG ya. Cuman saya ingin ngasih tahu lagi ya, bahwasanya di bulan Muharram, atau tepatnya di hari Asyura atau 10 Muharram itu ada beberapa peristiwa penting yang terjadi ya dalam sejarah Islam. Yang pertama itu ada kisah tobatnya, bukan kisah ya, tapi lebih tobatnya Nabi Adam ya, atas segala dosanya itu, kemudian sama Allah tobatnya juga diterima di hari itu ya. Kemudian ada kejadian yang lain yaitu Nabi Nuh yang selamat ya. Kapalnya berlabuh di bukit itu juga pada hari Asyura. Dan waktu itu banjir bandangnya melanda dunia. Kemudian ada juga peristiwa yaitu ketika Nabi Ibrahim disisa Raja Namrud, itu juga di hari Asyura. Kemudian Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara Mesir, itu juga pada hari Asyura. Waktu itu beliau difitnah ya. Nah, sehingga harus masuk penjara. Kemudian juga ada, teman-teman kalau sering tahu ya, peristiwa Nabi Yunus itu di dalam perut ikan yang besar. Beliau itu keluar dari perut ikan itu juga di hari Asyura. Ya, sumber-sumbernya sebenarnya bisa dicari banyak ya, terutama di kitab-kitab tafsir, kitab tafsir Imam Al-Alusi, tafsir Durrul Mansur, Imam Suyuti, tafsir Al-Mawardi. Banyak di kitab-kitab tafsir itu peristiwa-peristiwa para nabi itu disebutkan. Kemudian kalau mau mengulik lagi mengenai hari Asyura, ya, Imam Syafi'i itu menyebutkan, kalau ini di kitabnya Imam Syafi'i ya, kalau kita itu disunahkan puasa itu 3 hari, ya, Asyura ini, yaitu puasa Tasu'a 9, kemudian Asyura ke-10, dan puasa hari 11. Kalau di kitab-kitab itu, cuman yang masyhur, kita yang masyhur itu puasa di Tasu'anya, ya, kemudian di hari ke-10-nya di Asyuranya. Untuk yang ke-11 ini jarang yang tahu ya. Ini sebenarnya utama juga. Jadi kalau kita ngambil dari Imam Syafi'i ini ada 3 tingkatan sebenarnya ya. Di puasa Asyura itu ada tingkatan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu puasa hari Asyura saja, hari ke-10, yang ke-10 Muharram. Kemudian tingkatan kedua itu puasa Tasu'a dan puasa Asyura, tanggal 9 dan 10. Kemudian tingkatan yang paling tinggi yaitu puasa hari Tasu'a, Asyura, dan tanggal ke-11. Jadi 3 hari itu untuk menyelisihi eh, kaum Yahudi. Kalau teman-teman pernah eh, ngecek atau istilahnya notice, pernah nyadar bahwa peristiwa-peristiwa atau hari-hari
Di Islam yang disunnahkan puasa, yang ditekankan puasa yang sunnah muakkad, ya, itu nggak pernah sendirian. Kayak puasa Arafah atau kayak gini puasa Asyura itu nggak pernah sendiri. Mesti disunnahkannya ada satu hari sebelumnya. Kenapa kok seperti itu? Karena baratnya kalau di fikih ya, ini tuh untuk ikhtiaton, berhati-hati. Barangkali di malam itu bulannya sebenarnya sudah kelihatan, ya. Jadi sebenarnya malam itu malam ke-10 atau malamnya malam ke-9 Dzulhijjah atau malam ke-10 Asyura, ya. Jadi mesti kalau biasanya kita puasa, kalau di Arafah ada puasa tarwiyah, ya, hari tarwiyah, ada hari tarwiyah itu berarti ikhtiaton, jaga-jaga. Kalau ternyata memang malam itu adalah malam Arafah, atau kalau di Asyura kayak gini, ya, kita juga jaga-jaga barangkali di malam itu atau di hari itu sudah masuk hari Asyura. Makanya kita disunahkan puasa Tasyura juga. Dan hadis-hadis ini juga banyak, ya. Rasulullah bilang kalau andai kata Allah ngasih aku hidup tahun depan, pastilah aku berpuasa pada hari ke-9. Imam Muslim. Ini Rasulullah biasanya kalau udah bilang gitu, jika aku masih hidup hingga tahun depan, itu biasanya eh, tidak terjadi. Maksudnya Rasulullah tidak nututi, tidak sampai ikut mengamalkan. Karena Rasulullah ternyata memang tidak sampai puasa Tasyura, tapi beliau menyampaikan pasti akan berpuasa. Tapi Allah, ya, sudah memastikan bahwa Nabi Muhammad itu eh, beliau tidak ada di tahun itu. Jika aku masih hidup hingga tahun depan, pasti aku akan berpuasa pada hari ke-9. Ini dalam sejarahnya Rasulullah itu tidak pernah puasa Tasyura, tapi beliau menyampaikan. Ya. Kemudian mengenai Asyura ini ulama itu berpendapat. Ini secara hukum, ya, hukumnya itu puasa Asyura itu dulu itu wajib. Ya. Puasa Asyura itu wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Kapan puasa Ramadan diwajibkan? Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Jadi sebelum ada kewajiban untuk berpuasa Ramadan, waktu itu puasa Asyura itu jadi wajib. Kemudian setelah kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa Ramadan di tahun kedua Hijriah, maka puasa hari Asyura menjadi sunnah. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Ada juga yang berpendapat kalau dari dulu emang sunnah muakkad, tidak wajib, ya. Sampai diwajibkannya puasa Ramadan, hukumnya kembali menjadi sunnah biasa. Tapi ini pendapat-pendapat syadz, ya. Pendapat nggak umum. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Tapi pendapat yang paling masyhur, ya, bahwasanya dulu Asyura itu wajib, kemudian itu diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura ini menjadi sunnah. Ya. Kemudian kalau keutamaan-keutamanya teman-teman bisa banyak baca, ya, baca di internet lah, hadis-hadisnya keutamaan. Nah, kembali pada peristiwa di hari Asyura, itu peristiwa diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, ya, ayah kita Nabi Adam, dan juga di hari Asyura itu Nabi Adam diterima taubatnya, diterima taubatnya oleh Allah dari dosa-dosanya. Berkaitan dengan itu kita sedikit bahas peristiwanya Nabi Adam di surga ini. Kita kembali ke tafsir, ya. Kita ngaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 34, ya, berkenaan dengan kejadiannya Nabi Adam sampai turun
bumi ya, dan permasalahannya dengan eh, para penghuni surga waktu itu. Baik, kalau teman-teman ada yang buka kitab terjemahan atau apa Quran terjemahan atau sampai kitab tafsir, silahkan boleh dibuka ya surat Al-Baqarah ayat 34. Ini saya pakai tafsir Hadaiqur Ruh wa Raihan yang punya Imam Harari. Imam Harari. Kitabnya 23 jilid. Di toko kitab hampir tidak ada. Ada juaran dari. Ini dapatnya waktu itu di pameran Cina-Cina. Karena nggak umum dan sulitnya. Baik, ini saya kembali ke tafsirnya ya. Ada yang buka, Ustaz Ahmad buka, Ustaz. Terjemahan, enggak. Ini saya Ayatnya Tat. ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Setar film udah dibaca tat ayat itu. Kata lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sama artinya adalah Ada Tad. ya. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Ya. Jadi Allah berfirman ya di ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya. Wa idh qulna ya. Uzkur ya Muhammad li ummatika qissah. Ya. Jadi ingatlah wahai Muhammad ya kisah untuk umatmu ini tentang idh qulna lil malaikati, ketika kami berkata kepada para malaikat ya usjudu ya sujudlah pada Nabi Adam. Malaikat isjudu di Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal ya. Dikisahkan bahwasanya Allah ini memerintahkan para malaikat ya alladzina anzalahumullah subhanahu wa ta'ala ilal ard, yang diturunkan oleh Allah untuk bersujud pada Nabi Adam. Dikatakan ini ada beberapa malaikat atau pendapat yang lain di jami'il malaikat, untuk semua malaikat. Ya, karena di surat yang lain disebutkan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka para malaikat itu semuanya mereka bersujud. Usjudu lillahi wa kharru lahu sujudan syar'iyyan fi wad'il jabhati mustaqbilina ila Adam alaihi salam. Qiblatlan disujudi. Ya. Jadi ketika dikatakan bahwasanya wahai para malaikat sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Jadi sujudnya ini ya, sujud yang dilakukan para malaikat ini mengarah kepada sujud bukan ibadah ya bentuknya. Ada yang mengatakan dua pendapat bahwasanya para malaikat ini bersujud li ta'zim atau tahiyatan, untuk menghormati atau ya untuk menghormati Nabi Adam sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makanya para malaikat ini bersujud kepada Nabi Adam. Ada juga pendapat yang kedua, sujudnya para malaikat ini dalam bentuk sujud ibadah. Akan tetapi
menghadapnya kepada Nabi Adam adalah sebagai kiblat. Pada hakikatnya para malaikat ini sujud untuk Allah. Sebagaimana kalau kita sholat, sholatnya kita ini, ibadahnya kita ini untuk Allah. Tetapi Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai kiblat. Sama. Jadi awis judu li Adam sujudan tahiyatan bil inhina min ghairi wajhil jabhati 'ala al-ard. Dia ada menggambarkan, oleh Imam Harari ini menggambarkan bahwasanya sujudnya para malaikat itu tidak dengan merendahkan badan, ya, menundukkan badan dan tidak meletakkan keningnya di atas dataran. Jadi nunduk aja, bukan sujud yang seperti kita diperintahkan ketika sholat. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama bahwasanya malaikat itu sujud sebagai penghormatan, ya, disuruh Allah untuk menghormati Nabi Adam. Ada juga sujud yang dilakukan oleh para malaikat ini adalah sujud ibadah. Yang hakikatnya sujud ini untuk Allah, tapi Allah menjadikan Nabi Adam sebagai kiblat. Kok bisa gitu? Iya, karena pada keedahnya malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Suci. Suci. Jadi keedahnya malaikat ini melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, ya, benar-benar dilaksanakan. Allah kalau nggak nyuruh ya enggak. Tapi kalau Allah sudah nyuruh, maka malaikat benar-benar melaksanakan perintahnya Allah. Jadi ada dua bentuk gambar, ya, gambaran bahwa sujudnya para malaikat itu antara ibadah atau penghormatan, ya. Ta'ziman li sya'ni wa idharan li fadlihi, ya, untuk menunjukkan penghormatan kepada Nabi Adam dan menampakkan kemuliaannya. Menampakkan kemuliaannya Nabi. Kemudian sebagaimana sebutkan, ya, bahwasanya sujudnya para malaikat ini pada hakikatnya adalah sujudnya untuk Allah, ya, karena tidak mungkin malaikat itu bersujud kepada selain Allah, ya. Waja'ala Adam kiblatan sujudihim manusia wa imal makna lughawi, ya. Adapun ada kemungkinan bahwasanya juga malaikat itu sujud dengan pengertian, ya, secara bahasa sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Harari tadi, bahwa tawadhu oleh Adam tahiyatan ta'liman lahu kasujudi ikhwatu Yusuf lahu, sebagaimana sujudnya saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf itu ta'lim, tahiyatan, penghormatan. Wa kana sujud tahiyatan jaizan fima madha minal umam, ya. Jadi dulu itu sujud penghormatan itu diperbolehkan. Itu manasah, kemudian dinasah atau dihapuskan, ya, atau dihilangkan. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Salman Al-Farisi, ina arad ayyasjuda lahu sallallahu alaihi wasallam awal ma qadama ala atati mulukihim. Jadi dulu Salman Al-Farisi ini ketika pertama kali bertemu Rasulullah, Salman Al-Farisi ini menundukkan diri, ya, menundukkan diri, merendahkan dirinya di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, ini kebiasaan ini seperti kebiasaan para raja, ya. Kalau kita pernah lihat film-film di kisah-kisah Romawi, ya, kalau ada rakyat dipanggil raja kan mesti berlutut, ya. Nah itu maknanya sujud itu seperti itu, bukan sujud yang menghadap, yang menundukkan badan kemudian meletakkan keningnya di atas tanah itu, tapi berlutut istilahnya. Kemudian Rasulullah bilang, la yambaghi li makhluqin ayyasjuda li ahad illallah ta'ala, ya. Sebaiknya, ya, manusia itu tidak bersujud kepada makhluk yang lain kecuali kepada Allah. Kalau
Kalau amirta ahadan ayyasjuda li ahad, adapun andai kata ada perintah manusia itu harus bersujud kepada manusia yang lain, ya, Rasulullah bilang, andai kata ada perintah itu, bahwasanya manusia itu harus bersujud kepada manusia yang lain, la amaratul mar'ah, la amaratil mar'ah antas li zawjiha. Maka perintah yang paling layak disematkan, ya, bahwasanya manusia harus sujud kepada manusia yang lain, itu adalah perintah istri bersujud kepada suami, ya, karena penghormatan eh, terbesar, ya, ketika sudah menikah itu istri itu taatnya udah kepada suami, tanggung jawabnya sudah kepada suami. Sampai andai kata ada perintah untuk bersujud kepada makhluk, maka perintah itu disematkan kepada istri bersujud kepada suami. Jadi tidak, saya kira tidak dilakukan orang itu sujud di hadapan makhluk yang kemudian dikatakan, ya, bahwasanya tahiyatan hadil ummah ya salam lakinnya perlu ibadah. Ya. Jadi kalau menghormat itu, kalau di zaman ini penghormatannya melalui salam, ya, mengucapkan salam, dan dimakruhkan untuk menundukkan diri atau berlutut, li'annahu yushbihu fi'lul yahud, ya, karena menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi, kama fit Turab, disebutkan di kitab Turab. Bahkan hadal qaul karim ba'da imbaihim bil asma. Kemudian dikatakan lima khalaqa Adam. Jadi ketika Nabi Adam itu telah diciptakan, ashkala alaihim anna Adam a'lamu amhum. Jadi para penghuni, ya, terutama iblis, itu ketika tahu bahwa Nabi Adam itu telah diciptakan, mereka itu mempermasalahkan tentang siapa yang lebih tahu atau siapa yang lebih pandai, atau ke Adam atau golongan iblis. Ya. Kemudian falam masa'alahum anil asma falam ya'rifu. Kemudian ketika iblis ini ditanya tentang nama-nama, nama-nama itu maksudnya, jadi ilmu itu, pengetahuan itu diajarkan oleh Allah. Ya. Manusia bisa seperti ini itu Allah yang mengajarkan. Bisa berbicara, tahu ini dan itu Allah yang mengajarkan Nabi Adam. Itu kan disebutkan, ya, di ayat-ayat selanjutnya, ya. Maka ketika mereka ditanya mengenai nama-nama di surga, ya, dan oh ini namanya ini, namanya ini, itu iblis itu tidak tahu. Dan masa'ala Adam fa'akhbaru biha. Dan ketika Nabi Adam ditanya, Nabi Adam bisa jawab. Ya. Fadhahara lahum anna Adam a'lamu minhum. Maka kelihatan sudah bahwasanya Nabi Adam ini lebih tahu daripada iblis. Ya, sudah nampak. Dia dikasih tahu, kamu itu loh tidak lebih pintar daripada Nabi Adam. Jadi egonya itu ada tinggi, merasa ingin unggul. Ya, ingin unggul tapi tidak sadar diri. Ternyata mereka ini tidak pintar-pintar amat. Ya. Tsumma ashkala alaihim annahu afdalu amri. Ya. Kemudian iblis ini juga mempermasalahkan, ya, siapa yang paling utama atau yang paling mulia antara Nabi Adam atau kalangan iblis. Falamma amarahum bisujud, maka ketika Allah memerintahkan mereka dengan sujud kepada Nabi Adam, maka tahuanlah sudah siapa yang paling utama atau yang paling mulia di antara mereka. Belum. Dan waktu iblis merasa mereka lebih mulia, siapa sih yang lebih mulia? Aku atau Adam? Nah, ketika Allah menyuruh eh, seluruh penghuni surga itu untuk sujud kepada Nabi Adam, maka mereka sadar, tahu, ternyata Adam semulia ini, kok semua disuruh sujud kepada. Ya. Akhirnya kelihatanlah kelemahannya
atau derajatnya antara iblis dan manusia itu lebih tinggi siapa. Ya. Wa min lutfillahi ta'ala bina, dan termasuk kelembutannya Allah atau termasuk kasih sayangnya Allah, anna amrul malaikati bisujud li abina. Ya, anna amrul malaikati bisujud li abina, bahwasanya eh, termasuk rahmatnya Allah itu malaikat itu sujud kepada mbah-mbah kita. Ya, Nabi Adam ini mbah kita. Wa nahana 'anis sujud li ghairi, dan melarang untuk sujud kepada selainnya. Dikatakan ya di Al-Quran, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahum. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan, wasjudu lillahi alladzi khalaqahum, dan sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Nah, jadi termasuk barokahnya yang kalau Imam Harari bilang, barokahnya malaikat sujud kepada kita sampai dengan hari ini kita sebagai anak cucunya, itu kecipratan adalah bahwasanya derajat kita ini masih ditinggikan oleh Allah di hadapan para malaikat. Yang ditinggikan ini derajat kita loh. Di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat. Enggak main-main. Ya. Di hadapan para malaikat. Malaikat ini makhluk yang suci, makhluk yang nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Lah kok kitanya ya, sudah dimuliakan posisinya kita, kok masih ada aja orang ya sujud kepada selain Allah. Orang nyembah patung, ya ada orang menyembah yang lain-lain. Yang dikatakan oleh para ulama mungkin secara ritual peribadatan kebanyakan dari kita ini insya Allah sholat ya, mayoritas di Indonesia insya Allah sholat, cuman dari segi batin betapa banyak dari manusia ya, dari jenis-jenis kita ini anak cucu Adam, berhalanya itu sudah bukan lagi untuk ibadah, tapi berhalanya itu adalah sesuatu yang dia kejar, ya jabatan, ya ya uang, dunia. Kan banyak sudah ya. Mungkin kalau di zaman sekarang orang udah nggak takut orang, karena kan orang tuh malu ya kelihatannya. Orang kalau ibadahnya nyeleneh kan mesti jadi sorotan. Tapi yang jadi permasalahannya adalah dari segi batinnya, dalamannya. Mereka itu menjadikan Allah itu ya sebagai ya wis kayak zahir saja, sujud, sholatnya zahir. Tapi yang di hatinya yang benar-benar dijadikan sandaran itu ya harta, ya uang. Kita ini harus menyiapkan ya, dana darurat ini dan itu, Bapak. Kalau nggak gitu kita mau besok-besok kalau harus nanti seperti apa masa depan kita. Ya benar, ya menyiapkan dana darurat, nabung dan segala macam, ya bayar asuransi ya, untuk persiapan diri masa akan datang. Tapi tidak menyandarkan sepenuhnya bahwasanya dengan kita menyiapkan dana darurat, asuransi, tidak akan terjadi apa-apa di hari ke depan. Karena Allah bisa saja menjadikan ya, segala sesuatu itu kemudian terjadi pada buruk. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya, sebagaimana idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya Allah kalau udah berkehendak disiapkan seperti apa dana dana istilahnya dana darurat, dana tabungan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Ya, kemudian Allah mentakdirkan sesuatu terjadi, maka ya wis, uang yang diharapkan bisa nge-backup ternyata malah habis untuk perkara lain. Ya, menyandarkan diri pada sesuatu selain Allah ini juga jadinya syirik ya. Syiriknya orang zaman sekarang itu pada umumnya hatinya nggak benar-benar meletakkan Allah sebagaimana Allah layak ditempatkan. Allahus Somad itu sudah cuma sekedar di lisan. Ini kalau
sekedar penguasaan materi gampang ya, prakteknya yang repot ini. Jadi prakteknya yang repot. Kita kalau baca tafsir tok, insya Allah bisa baca tafsir, tapi untuk praktek benar-benar bersandar pada Allah. Karena pasti ada sesuatu, sebagaimana kita udah, kalau kita di PRN ya, kita nge-planning, sama diri itu diajarin, bikin plan ini, bikin plan itu. Ya. Kalau goal yang A, plan B. Yang B nggak jalan, plan C. Tapi pasti ada sesuatu yang di luar kendali. Ada sesuatu yang di luar kendali. Kita dipersiapin, nanti beli nabung mobil buat anak mau disekolahkan di sini. Oh ini nanti posnya, uangnya diposkan untuk ini, uangnya diposkan untuk ini. Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak isyad. Dan tetapi kita harus yakin bahwasanya segala sesuatu itu Allah yang ngatur. Kemudian kalau ada terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, ya, tiba-tiba ada sesuatu peristiwa, terus atau bilang ini ada kecelakaan, atau tiba-tiba ada kebutuhan yang harus dibayar saat ini, akhirnya harus mengurus semua tabungan, ya itu udah, ya udah, akhirnya Allah seperti itu. Seringkali kan manusia eh, apa ya, jaga nih, orang Jawa bilang jaga, bersandarnya pokoknya dengan akalnya dia, bersandarnya dengan otaknya dia. Kalau dikasih sukses lah, kalau aku nggak nabung dari dulu, pasti kita nggak bakal sampai di titik ini. Ini nggak boleh. Ya, semua itu Allah yang mentakdirkan. Sama nabung dan uangnya nggak kepakai apa-apa, itu juga Allah yang mentakdirkan. Kita merencanakan sesuatu, itu juga Allah yang mentakdirkan. Segala sesuatu terjadi juga Allah yang mentakdirkan. Tetap usaha, manusia usaha, ya. Tapi sesuatu yang di luar kendali, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, ya itulah kebesarannya Allah. Menunjukkan kalau kita ini bukan siapa. Ya, seringkali berhalanya manusia itu sudah bukan bentuk patung lagi kalau zaman sekarang. Ya meskipun ada, ya, meskipun ada. Orang yang mbak patung sampai hari ini sudah masih ada. Cuman kebanyakan ya, harta jabatan itu yang jadi berhala. Aku kalau nggak jadi bupati nanti nggak bisa enak hidupnya. Ya. Atau kalau nggak jadi anggota DPR nggak enak. Tapi kalau nggak jadi apa, profesi apa, kita nggak ada tabungan untuk masa tua, tabungan masa pensiun. Ya, fair. Berapa banyak orang di zaman dulu yang tidak jadi PNS, tidak jadi apa-apa, ya tetap hidup, ya, dan tercukupi. Semua rezeki Allah yang betul. Tetap kita upayakan, kita usahakan agar kehidupan lebih baik, tapi tidak menyandarkan hal itu kepada satu itu saja. Jadi perintahnya di ayat ini sebenarnya lebih ditekankan ya, kepada sifatnya iblis. Ya, lil malaikat isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa iblis kok enggan? Ya, aba wastakbaro. Mereka ini enggan, wastakbaro sombong. Jadi biar kita ini berbeda ya, dengan golongannya mereka. Memang sudah berbeda. Kita ini lebih mulia posisinya ya. Kan sampai iblis bilang, kalau 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 min kalau kok min nari wa kalau min tin. Nah, mereka ini saya ini diciptakan, kita diciptakan dari api dan mereka itu dari tanah. Jadi merasa lebih baik. Jadi itu tidak kita. Yang harus ditekan adalah ego, enggan, emoh, wastakbaro dan gemede, ya sombong, merasa paling bisa, merasa paling aku, ya, keakuannya didahulukan. Aku kalau nggak belajar ini kemarin pasti tidak akan bisa sampai di sekarang. Atau aku kalau nggak kemarin itu nggak merencanakan ini ya, gitu. Kalau aku kalau nggak sini dirinya Pak aku ya. Padahal dia lupa
Dia sampai di titik sekarang, melangkah di titik ini karena pertolongannya Allah. Bukan benar-benar karena kamu yang jago, gitu. Bukan karena manusia yang pandai, bukan. Tapi memang Allah yang menolong kita sehingga kita ada di titik ini. Kalaupun ada jatuh bangunnya hidup, yaitu menunjukkan kuasanya Allah. Bahwasanya Allah itu kuasa dan kita tidak kuasa. Ya. Kalau sampai kemarin lihat berita ya, nggak tahu benar atau enggak, Donald Trump itu ketembak ya telinganya. Ya, takdir. Padahal pembesar Amerika Barat. Allah mentakdirkan, entah settingan, entah seperti apa. Tapi segala sesuatu bisa terjadi. Ya. Peristiwa-peristiwa di luar kuasa kita. Manusia merencanakan. Seperti apa. Itu Allah tahu. Orang semakin posisinya semakin tinggi akan semakin khawatir. Makin tinggi yang dicapai, ketika sudah dicapai takut jatuh. Itu udah pasti hampir ya. Ketika nyalon jadi anggota DPR, jadi wali kota, ngoyoh, utang sana sini, ibarat kata eh, sampai ngesot-ngesot, ya, ngesot-ngesot sampai gulung-gulung. Begitu sudah jadi, dia akan melindungi dirinya bagaimana dia tidak jatuh lagi. Kalau jabatannya udah mau habis, nyalon lagi. Atau gimana caranya biar bisa modalnya balik, karena kemarin sudah habis, sudah enggak. Manusia kan seperti itu. Kemudian merasa, ya aku kemarin kalau nggak nyalon pasti nggak bisa seperti sekarang, bisa dapat apa kekuasaan seperti itu, seperti itu. Padahal amanahnya jadi orang besar, punya jabatan semakin berat. Sudah sampai bagaimana? Insya Allah tidak ada pertanyaan, saya kira ya. Jadi di satu ayat ini hikmah yang paling bisa diambil bahwasanya Allah memerintahkan kita sesuatu ya, ketika diperintahkan untuk ibadah atau memerintahkan apapun, maka tingkatannya kita ini berada di tingkatan harus tunduk, ya, harus tunduk. Apapun yang Allah perintahkan ya harus diikuti. Kita ini manusia. Sebagaimana yang banyak dibicarakan orang bahwasanya skenario-nya ini skenario-nya Allah dan kita hanya pemain. Ya. Orang main film, orang main sinetron kan apa kata sutradara, ya, apa kata penulis naskahnya. Nah, ikut aja, manut aja, sesuai dengan yang ditakdirkan. Kita tetap mengusahakan ya. Sebagaimana orang juga main film, actingnya harus bagus sesuai dengan yang ditulis naskahnya. Ada kalanya salah ucap, ada kalanya actingnya jelek, harus diulang ya, kritik, harus take lagi kan. Ya, itulah hidup. Kita hidup disuruh Allah untuk yang berusaha yang sebaik-baiknya. Ada kalanya gagal, ya bangun lagi. Ada kalanya kok hasilnya kurang, ya usahalah tanpa berputus asa dan menyandarkan bahwasanya segala sesuatu milik Allah. Menunjukkan kalau kita ini lemah, bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya. Allah Maha Kuasa. Manusia lemah. Kalau dengar lagunya dari Sulaiman nih, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa ya mati. Semuanya mati. Sehebat apapun penguasa dunia, apa bisa bertahan hidup terus? Nggak bisa. Ini menunjukkan kalau Allah kuasa. Manusia nggak berdaya. Ya. Jadi jangan sombong, jangan gemede, jangan takut. Sebagaimana iblis sampai diturunkan, dibuat, diterjunkan sama Allah dari surga karena rasa istakbar itu, sombong, wa'abah, dan enggan dengan perintahnya Allah. Ini yang paling ditakutkan. Dan mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan kita ingat lagi bahwasanya kita ini siapa, bisa diambil manfaatnya, yang baik-baik dari Allah, yang jelek-jelek murni dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu
sampai di sini sudah jam 6. Mudah-mudahan tadi kalau saya bilang bukan tafsir ya, kita kayak takabur ayat sedikit saja, mudah-mudahan bisa ngambil manfaat. Ya. Kita ini tidak puasa, kita bukan siapa-siapa. Segala sesuatu Allah yang menentukan, Allah yang maha kuasa. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustadz Lutfi yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat, berkah, dan bisa kita amalkan. Kalau boleh saya kutip dari isi kajian ini, salah satu kutipan saya yaitu jangan pernah kita menghambakan diri kepada makhluk, tetaplah kita menghambakan diri, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu nih Ustaz. Teman-teman yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah jam 6, dan Ustaz Lutfi mungkin memang tidak ada sesi tanya jawab. Untuk itu mari kita tutup kajian subuh kita dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.